Bum bum bum, Yin Xie dan Monumen 9 Jiwa menyerang bersama dengan kejam, menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan. Lakukan, Monumen 9 Jiwa juga berkata dengan dingin. Jelas, untuk menghadapi kejahatan ini, Monumen 9 Jiwa saat ini juga tidak berdaya, lagi pula, kekuatan keduanya juga banyak dikonsumsi. Wu Jiang, Hu Du dan Tianhuo Shenghu juga saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian semangat juang yang menakutkan menyebar dari tubuh mereka dalam sekejap, dan kemudian meluncurkan serangan terhadap roh-roh jahat. Serangan yang mengerikan dan berturut-turut, terus-menerus menyerang roh-roh jahat. Sial, Yin Xie juga kaget. Wu Jiang dan Hu Du mematahkan kekuatan hantu di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak menyangka ini. Setelah kehilangan lapisan pertahanan yang menakutkan ini, kekuatan Yin Xie juga turun banyak, dan dia juga menghabiskan banyak kekuatan dalam serangan sebelumnya dengan Monumen 9 Jiwa, jadi ekspresinya menjadi serius. 4 rantai yang sangat gelap di tubuh Ying Sai juga muncul, dan mereka terus menahan serangan keempatnya. Begitu dia muncul, dia menyerang keempatnya dengan aura jahat yang mengerikan. Yin jahat, bagaimanapun, Kaisar Hantu Kembar adalah 2 dalam 1, dan kekuatan setengahmu masih lebih lemah. Prasasti 9 Jiwa juga tertawa. Meskipun kejahatan Yin ini baru saja mengumpulkan kekuatan hutan mayat Yin, dan berhasil menembus Kaisar Hantu tingkat 8,5 langkah, tetapi selama belum digabungkan menjadi satu, maka mereka masih memiliki kesempatan. Kalau begitu cobalah. Yin Xie juga mendengus dingin. Di atas rantai hitam, satu demi satu roh ganas yang sangat menakutkan bergumam, dan kemudian terbang menuju mereka berempat. 4 penghalang api harimau suci api surgawi muncul, dan langsung memblokir 4 rantai hitam, tetapi di atas penghalang api biru samar. Wu Jiang juga terkejut, jelas, dia tidak menyangka bahwa api suci api surgawi tingkat Dou di bintang 5 dapat menahan serangan roh-roh jahat. Apa yang kamu lakukan di sini? Turun. Tianhuo Shenghu juga tahu bahwa pasti tidak akan mampu menahan serangan jahat ini, hanya untuk mengulur waktu bagi mereka, tetapi ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di depannya, dia berteriak keras. Hitung aku. Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian api biru di sekujur tubuhnya perlahan mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan di tanah juga menatap Mu Yingying di langit. Api biru di tubuhnya sepertinya agak aneh. Api di tubuh Mu Yingying ini jelas bukan api biasa. Xiao Yan juga menyimpulkan sekilas, karena Xiao Yan merasa bahwa nyala api di tubuhnya agak takut dengan api biru di tubuh Mu Yingying. Api ini lebih menakutkan daripada api baru yang diciptakan oleh perpaduan dari 23 api yang berbeda. Tapi itu masih sedikit lebih lemah dari Saint Flame. Suara Raja Naga Emas bergema. Bukankah api biru ini api suci? Kenapa aku merasa api biru ini agak aneh? Xiao Yan juga berkata pada dirinya sendiri. Xiao Yan merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan dari api biru. Seolah-olah menghilang dan muncul dari waktu ke waktu. Senior, Xiao Yan berpikir sia-sia, dia juga berjalan ke depan, lalu menatap Xiao Yue di depannya, dan menopang tubuhnya yang lemah. Batuk-batuk-batuk, aku baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka kekuatan roh jahat ini begitu menakutkan. Wajah Xiao Yue yang semula juga menunjukkan sedikit kelelahan. Senior, apakah tidak ada cara untuk melawan kejahatan ini? Xiao Yan juga bergumam, aku di sini karena ini. Aku bisa merasakan ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam dirimu, dan roh jahat itu baru saja mengungkapkan tubuhnya untuk sesaat. Kejahatan jahat ini bukan tubuh abadi. Selama itu mengenai hatinya, maka dia juga hancur, tetapi pertahanan di jantungnya cukup menakutkan, jika seseorang tidak hati-hati. Xiao Yue juga berkata, mengatakan bahwa Xiao Yue tidak terus mengatakan di sini, karena ini adalah hal yang tidak tahu berterima kasih. Aku pergi. Ini adalah pembayaran kembali kepada senior untuk mengajarkan keterampilan pesawat ulang-alik. Xiao Yan juga berkata, dan kemudian ada kilatan ketegasan yang serius. Tidak, Xiao Yan, kamu tidak bisa pergi. Suara Yueru yang sedikit marah juga muncul. Kekuatan kejahatan itu sekarang sebanding dengan kekuatan pembangkit tenaga Dou di bintang 8 manusia. Bahkan jika itu menghabiskan banyak kekuatan, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Aku benar-benar tidak setuju. Yueru juga berkata dengan marah. Kali ini, izinkan aku sekali saja. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup. Lagi pula, aku belum membantumu menyelesaikan warisanmu,
jadi aku tidak akan pergi dengan mudah. Xiao Yan juga tertawa, tetapi kekuatan tak terlihat mengikat Yueru di tempat. Yueru masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tak berdaya tertahan di tempatnya. Tapi saat ini Yueru sangat pendiam dan tidak berniat untuk melawan, tapi Xiao Yan percaya bahwa selama dia membuat kesalahan, maka Yueru akan baik-baik saja untuk membuka segel warisan. Sebelum pergi, Senior Yue masih meminta Xiao Yan untuk menjaganya dengan baik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba terangkat ke udara. Karena Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang besar, dia juga tahu bahwa 4 orang di langit hampir tidak bisa melawan roh jahat. Jika tidak ada yang benar-benar menyerang, maka nasib orang-orang ini hanya satu. Jatuh. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan, jadi Xiao Yan juga menyerang. Kenapa kamu berdiri diam? Beri dia pukulan terakhir. Tianhuo Shenghu juga berkata. Segera, dia melancarkan serangan. Apakah kamu Xiao Yan? Mu Yingying jelas tidak berharap Xiao Yan ini begitu berani, dan dia tidak gentar di hadapan kaisar hantu yang kuat ini. Aku tidak bisa mengganti namaku, aku tidak bisa mengubah nama keluargaku. Xiao Yan juga tersenyum kecil. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Kamu harus pergi ke bawah. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, jelas dia sama sekali tidak memasukkan pencapaian Xiao Yan sebelumnya ke dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi, dan inilah pertarungan yang sebenarnya. Orang yang sekarang adalah kekuatan Xiao Yan pada tahap awal Dou di bintang 4, yang benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena aku berani muncul, aku punya rencanaku. Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Kamu, Mu Yingying juga kehilangan kata-kata. Jelas, bagaimana Xiao Yan bisa begitu berani? Apa yang bisa dia lakukan di sini dengan kekuatan tahap awal Kaisar Dou bintang 4? Aku tidak suka bersembunyi di belakang seorang wanita. Xiao Yan juga tertawa. Setelah berbicara, dia mengabaikan Mu Yingying, dan kemudian aura menakutkan tiba-tiba muncul. Ini adalah mata jahat di samping menatap api biru di tubuh Mu Yingying, yang tampaknya agak sulit dipercaya, dan hantu di sekitarnya juga sangat takut ketika api biru muncul. Ini benar-benar berani. Ketika saatnya tiba, Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya, jelas kesal dengan kata-kata Xiao Yan. Di langit, pertempuran masih berlangsung, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam juga tahu bahwa pertempuran ini telah memasuki tahap akhir. Pedang abadi di tangan prasasti 9 jiwa terus meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Dan bersamaan dengan kekuatan pemurnian yang sangat tirani, pedang itu menyerang roh-roh jahat, menyebabkan roh-roh jahat mundur. Di samping, Tianhuo, Hudu dan Wu Jiang membantu monumen 9 jiwa, karena setiap kali monumen 9 jiwa menyerang, itu lemah dan jangka pendek untuk mengumpulkan energi untuk pedang abadi. Bagaimanapun, pedang abadi ini sangat kuat, tetapi rusak. Dengan perlindungan mereka bertiga, monumen 9 jiwa juga memiliki kesempatan untuk bernafas. Adapun Xiao Yan dan Mu Yingying, mereka mengambang di langit, di luar pertempuran. Mengapa iblis jahat ini selalu bertahan dan tidak menyerang? Prasasti 9 jiwa juga menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat mengenai tubuh roh jahat. Bagaimana mungkin wanita ini memiliki kekuatan seperti itu? Kemudian, dengan munculnya Mu Yingying, jantung yang tersembunyi di bawah ki hitam di tubuh Yin Xie juga mulai berdetak lebih kencang. Seperti melihat sesuatu. Sial, berhenti untukku. Yin Xie juga terkejut saat ini. Hati dalam tubuh tidak jahat, karena tubuh jahat adalah hantu, sehingga mereka tidak dapat mengolah tubuh, dan mereka tidak dapat memadatkan tubuh, tetapi mereka dapat menggunakan tubuh manusia untuk melekat padanya dan membuat mereka lebih kuat. Oleh karena itu, penampilan wanita berbaju putih yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya adalah tubuh iblis jahat, tubuh wanita manusia. Meskipun kekuatan wanita berbaju putih sangat lemah, untungnya tubuh ini cukup konsisten dengan kejahatan, jadi dia disegel. Pada saat itu, tetapi obsesi di hati wanita berpakaian putih terlalu gigih, jadi Yin Xie tidak punya pilihan. Tetapi kemudian, setelah wanita berpakaian putih memberi Xiao Yan dukungan, obsesi itu ditekan. Sialan, hentikan aku. Yin Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan kemudian tidak peduli apa Yin Xie itu, jantungnya berdetak kencang.
Kemudian beberapa orang dari prasasti 9 jiwa melihat bahwa energi hantu di tubuh Yin Xie secara bertahap menjadi sangat ilusi, dan perlahan-lahan mengungkapkan penampilan seorang wanita. Ini sebenarnya seorang wanita. Tianhuo Shengyan juga terkejut, tampaknya tidak menyangka bahwa kaisar hantu kembar yang mengejutkan ini sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih, tetapi pipinya ditutupi oleh aura hitam. Yin Xie juga membuat tangisan tragis. Ada apa? Xiao Yan juga bergumam, jelas tidak mengetahui situasi saat ini. Tubuh Mu Yingying ini benar-benar tidak sederhana. Penampilan Yin Xie harus terkait dengan Mu Yingying. Adapun energi putih di dada Yin Xie, kurasa jika itu benar, itu adalah obsesi wanita berbaju putih yang kau lihat sebelumnya. Ini hati. Suara Raja Naga Emas bergema di benak Xiao Yan. Sepertinya ada sesuatu antara wanita berbaju putih ini dan Mu Yingying. Xiao Yan juga bergumam. Mu Yingying di samping, menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap kosong pada energi putih di dada Yin Xie, hanya untuk melihat bahwa perhiasan perak di atas kepala Mu Yingying tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa itu? Bagaimana bisa ada perasaan hangat seperti itu? Kata Mu Yingying lembut, dengan banyak kebingungan dalam suaranya. Hati-hati, apa yang jahat ini lakukan? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan suara rendah. Awalnya, roh jahat ini belum mengambil tubuh ini, tapi sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Hong Ye, bersiaplah untuk melakukannya. Setelah Yukuan selesai berbicara, dia juga perlahan bersiap. Tuan Yin Xie, hantu-hantu dan Mueller akhirnya tiba, dan kemudian hantu itu juga melihat teriakan seram di langit dan berteriak keras. Mueller, Anda membawa orang-orang kami dan orang-orang Honggu untuk membersihkan semua manusia di tanah, dan saya akan membantu Tuan Yingxai. Ya, Mueller juga setuju. Meskipun dia tidak tahu situasi saat ini, aura menakutkan dan jahat yang berasal dari kejahatan di langit tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Mueller sendiri, jadi Mueller juga setuju. Mereka yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Mueller juga menatap manusia di tanah, lalu berkata dengan mengerikan. Bunuh. Setelah Mueller selesai berbicara, hantu yang dikelilingi oleh aura hitam dan hantu juga menyerang manusia di tanah dengan panik. Kekuatan Mueller juga meningkat ke tingkat tengah Kaisar Dou Bintang 4, dan kekuatan hantu-hantu juga meningkat ke level Kaisar Dou Bintang 5. Sial, begitu banyak hantu yang kuat. Mo Feng adalah orang pertama yang melihat hantu menyerang mereka. Dia segera mengeluarkan pedang kayunya dan melanggar batasan di samping Yuyu, dan kemudian ekspresinya serius. Lihatlah hantu di depanmu. Karena dari persepsinya, kekuatan hantu-hantu ini sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 4 manusia, dan ada hantu lain yang sebanding dengan puncak Kaisar Dou Bintang 4 manusia. Pada saat yang sama, Qiu Huoniao, Luo Guang dan yang lainnya juga menghadapi serangan hantu, dan segera harus menyerah dalam pertempuran di langit dan berkonsentrasi untuk menghadapi serangan di depan mereka. Mu Yingying, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya ragu-ragu. Sialan, Xiao Yan juga mendengus dingin, melihat mayat Yin tidak jauh, dan kemudian sebuah pikiran muncul di benaknya. Senior bantu aku, 1 menit, Xiao Yan juga berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya, kekuatan yang hampir menakutkan terus-menerus berkumpul di tubuh Xiao Yan. Baik, apa yang dilakukan anak ini? Monumen dan Wu Jiang juga bingung, tetapi melihat gerakan Xiao Yan, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan menyerang mayat yang masih berteriak di depannya. Pada saat ini, jeritan mayat juga secara bertahap melemah. Saya melihat bahwa tawa mayat itu bahkan lebih menakutkan saat ini, tetapi energi putih di dada perlahan-lahan ditelan oleh mayat itu. Sudah bertahun-tahun, kamu juga harus tenang. Manusia tidak memiliki hal yang baik, Jiu, biarkan aku membantai semua orang yang tidak bermoral untukmu. Dengan tawa mengerikan dari mayat, energi putih di dada juga perlahan menghilang, dan akhirnya menjadi kekuatan mayat itu sendiri. Xie Yin, aku tidak tahu di mana kamu mati. Tapi aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku, Kaisar Hantu Kembar kembali. Sebuah suara yang sangat menderu bergema di seluruh hutan mayat neraka. Saat roh-roh jahat melahap semua obsesi wanita berpakaian putih, kekuatannya seperti terobosan alami bagi Kaisar Hantu peringkat 8. Kaisar Hantu Kembar yang sebanding dengan Kaisar Manusia yang bertarung bintang 8. Yin Xie tidak bisa berhenti tertawa pada saat ini, dan kemudian menatap semua orang di langit. Karena aku adalah tubuh yang lengkap sekarang, mari kita mulai pembantaian denganmu.
Monumen 9 Jiwa, apakah kamu masih ingat ketika kamu dan 5 makhluk abadi dari Suan bergabung untuk menyegelku? Segel ini berusia ribuan tahun, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan di antara kita. Setelah Yin Xie selesai berbicara, tubuhnya melintas dengan aneh, dan saat berikutnya dia muncul di depan Monumen 9 Jiwa. Hehehe, Monumen 9 Jiwa tidak terburu-buru saat ini. Meskipun roh-roh jahat di depan mereka benar-benar telah bergabung dengan tubuh manusia, kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, tidak hanya pertempuran, ki di tubuh mereka telah digunakan hampir, arus ki hantu di tubuh kejahatan Yin juga disia-siakan 9 dari 10. Selain itu, Xiao Yan masih mengumpulkan kekuatan mengerikan di depannya, jadi Monumen 9 Jiwa juga mengangguk, dan kemudian melihat roh-roh jahat, meskipun Anda telah menembus segel, saya yakin Anda berada di ujung kekuatan Anda kali ini. Jadi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kami. Tablet 9 Jiwa juga tertawa, dan kemudian dendam di tubuh juga jatuh. Seperti yang diharapkan dari saingan lama. Namun, ada atau tidak, kamu masih harus mencobanya untuk mengetahuinya. Yin Xie juga mencibir, dan sekarang dia memang seperti yang dikatakan Tablet 9 Jiwa, energi hantu di tubuhnya telah digunakan hampir habis. Pilihan terakhir adalah menemukan tempat untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuh, menunggu sampai kekuatan pulih, membunuh mereka semua. Namun, dengan kepribadian yang jahat, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Karena selama Yin Xie membunuh orang-orang ini, jiwa mereka yang tersisa, bahkan jika mereka adalah pecahan jiwa, dapat memberi Yin Xie kekuatan yang sangat menakutkan. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh. Terlebih lagi, Yin Xie juga takut pada Monumen 9 Jiwa. Penghancuran diri. Itu adalah penghancuran diri dari pembangkit tenaga puncak dari 7 bintang Dodi. Kekuatan yang dihasilkan juga tidak bisa diremehkan, jadi Yin Xie tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup saat ini, jadi dia tidak berani menyentuh Monumen 9 Jiwa. Namun, setelah berpikir sebentar, Yin Xie memutuskan untuk membunuh Monumen 9 Jiwa, karena Yin Xie masih iri dengan kekuatan mereka. Meskipun aku tidak berani membunuhmu sekarang, sudah waktunya untuk mendapatkan sesuatu kembali. Setelah Yin Xie selesai berbicara, satu-satunya energi hantu yang tersisa di tubuhnya mengelilinginya, dan kemudian dia menyerang Monumen 9 Jiwa. Rantai gelap langsung menembus tubuh Monumen 9 Jiwa, dan kemudian Monumen 9 Jiwa tertawa aneh pada saat rantai gelap melewati tubuhnya. Saya mendengar bahwa ini adalah hal yang unik di dunia hantu Anda. Satu tangan meraihnya dengan erat, dan kemudian Monumen 9 Jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh. Rantai jiwa, jika kamu terkena benda ini, bahkan jika kamu adalah pejuang abadi yang kuat, kamu tidak dapat melarikan diri dari akhir kejatuhanmu. Kamu dapat menerima nasibmu Monumen 9 Jiwa. Tapi jangan khawatir, sisanya akan menemanimu, kata Yin Xie sambil tersenyum. Yin Xie, kamu juga meremehkanku. Prasasti 9 Jiwa tersenyum dingin, dan saat berikutnya, api merah yang mengerikan menyebar dalam sekejap, dan kemudian mengikuti rantai hitam pekat, terus-menerus menuju tubuh Yin Xie. Hantu tua sialan, Yin Xie juga mendengus dingin. Dia jelas terkejut dengan metode Monumen 9 Jiwa. Hanya saja roh-roh jahat berada di bawah nyala merah Monumen 9 Jiwa, dan energi hantu di dalam tubuh juga menjadi lebih tipis. Prasasti 9 Jiwa dan Yin Xie terus-menerus saling berhadapan, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Jelas, mereka berdua juga melakukan upaya putus asa terakhir mereka. Pergi ke neraka. Setelah jalan buntu untuk sementara waktu, energi hantu gelap di permukaan roh-roh jahat dalam ayunan penuh, dan 4 rantai penguncian jiwa yang sangat menakutkan menuju Monumen 9 Jiwa. Yin Xie, kamu terlalu sombong. Sebuah suara hangat juga muncul di benak Yin Xie. Segera, melihat 4 tablet rantai yang akan mengenai Monumen 9 Jiwa, mereka terguncang keluar dari udara tipis. Kamu, Yin Xie juga merasa ada yang tidak beres. Chang Yu, pria berjubah merah itu berkata dengan acuh tak acuh. Wakil pemilik paviliun luar dari Burning Pavilion. Yin Xie berkata dengan suara yang mengejutkan. Yin Xie, kamu harus kembali denganku. Dosa yang kamu lakukan terlalu berat, kata Chang Yu perlahan. Sialan. Yin Xie juga menjadi serius. Jelas semua ini di luar kendali Yin Xie. Tuan, roh hantu juga muncul di belakang roh-roh jahat. Kamu datang tepat waktu, bagaimana persiapanmu? Yin Xie juga berkata, Yukuan telah mengkhianati. Tuan Xie Yin dibunuh oleh Yukuan.
Semua persiapan dikendalikan oleh Yukuan. Roh hantu juga berkata perlahan. Ini merepotkan. Yin Xie sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Yukuan ini. Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, tidak peduli apa yang dipikirkan iblis, dia melambaikan tangannya, dan seberkas api dengan kekuatan mengerikan menyerang kejahatan. Yin jahat juga terus-menerus melarikan diri dari serangan. Di sisi lain, Mu Yingying juga baru saja pulih dari keadaan kesurupan, tetapi tampaknya linglung, dia bergumam, apa nafas orang itu? Kenapa rasanya akrab? Di sisi lain, Xiao Yan juga menutup matanya sedikit, dan kemudian duduk di udara, tangannya saling berhadapan, tetapi ada fluktuasi yang mengerikan di tangannya, kekuatan jiwa yang tak terlihat mengembun, dan 23 api yang berbeda muncul, lalu teratai pemusnahan keluar. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Xiao Yan juga berkata tak berdaya di dalam hatinya. Hati-hati, hal semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan aku selalu merasa ada kekuatan yang sangat jahat dalam roh jahat ini, dan sepertinya Chang Yu tidak bisa mengalahkan kejahatan ini. Suara waspada Raja Naga Emas juga terdengar. Ya, Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah selesai berbicara. Teratai pemusnahan yang indah perlahan muncul di tengah tangannya. Di tangan kirinya, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, dan di tangannya tangan kanan, ada kekuatan yang sangat menakutkan. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda juga muncul di depan Xiao Yan. Begitu mereka muncul, 3 kekuatan meledak ke langit dengan kekuatan tolak, dan tangan kiri dan kanan Xiao Yan juga ditolak dan tidak bisa berdekatan. Sial, ada alasan kenapa aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Perbaiki untukku. Xiao Yan juga meraung di dalam hatinya. Xiao Yan, itu, harimau suci Tianhuo juga memperhatikan 3 kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan, dan menoleh, sangat terkejut. Teratai pemusnahan yang menakutkan mewarisi kekuatan api dan kehancuran, sedangkan kekuatan jiwa yang menakutkan dapat menghancurkan pusat otak musuh, sedangkan untuk kekuatan terakhir, musuh dapat dipenjarakan. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan di tubuhnya. Aku tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menjilat lidahnya yang sedikit kering. Segera, dia juga mengendalikan kekuatan jiwa besar dan prasasti ilahi di tubuhnya, dan dengan panik menekan ketiga kekuatan itu, mencoba menenangkan mereka. Ini benar-benar orang gila. Qiu Huanyao, Luo Guang dan yang lainnya di tanah terkejut ketika mereka melihat setiap gerakan Xiao Yan. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa salah satu dari 3 kekuatan menakutkan di tangan Xiao Yan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Sial, ini masih sedikit. Pupil Xiao Yan menyusut kencang saat ini, merah di matanya, dan kemudian mati-matian mencoba yang terbaik untuk perlahan-lahan menekan 3 kekuatan di tangannya. Kekuatan jiwa dan prasasti ilahi yang tak terlihat seperti musuh begitu mereka bersentuhan, saling melahap dengan gila-gilaan. Adapun lotus keheningan, perlahan-lahan mengambang di tengah tangan Xiao Yan. Biarkan kedua kekuatan berjuang mati-matian. Lagi pula, dalam hal kekuatan, tidak peduli apakah itu kekuatan jiwa besar atau prasasti ilahi, itu tidak sekuat lotus keheningan yang dibentuk oleh perpaduan 23 api yang berbeda. Sial, jika ki pertempuran di tubuhku tidak dapat mendukung fusi, itu akan dikonsumsi sampai mati cepat atau lambat. Xiao Yan juga kesal, jelas ingin mengompres kekuatan jiwa dan prasasti ilahi ke dalam lotus pemusnahan. Semangat juang yang dibutuhkan juga sangat menakutkan. Ini baru saja dimulai untuk sementara waktu, dan ki di tubuh telah disia-siakan hampir setengahnya. Tepat ketika Xiao Yan merasa tidak berdaya, tangannya tiba-tiba menyala, dan kemudian rune yang agak misterius menghilang dalam sekejap. Prajurit jahat di dunia hantu yang baru saja didapat Xiao Yan. Jimat pemakan jiwa. Kilatan cahaya ini secara alami tidak ditemukan oleh orang lain, tetapi Xiao Yan juga terkejut saat mengetahui bahwa penampilan jimat pemakan jiwa secara tak kasat mata memancarkan kekuatan hitam yang sangat tirani, dan kekuatan hitam itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saat kekuatan melahap muncul, itu mengejutkan kekuatan jiwa dan kekuatan prasasti ilahi yang tak terlihat. Dan saat kekuatan jiwa dan prasasti ilahi mereda, Xiao Yan juga menyeringai. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan keputusan yang membara di tubuhnya, mengompresi semua kekuatan jiwa dan prasasti ilahi yang menakutkan dalam lotus keheningan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa kekuatan yang sangat gelap juga menyatu, dan kekuatan itu berasal dari jimat pemakan jiwa.
Ada aura kehancuran yang sangat jahat di atas kekuatan hitam pekat. Jangan melakukan perjuangan yang tidak berguna. Saat ini, kekuatanmu merana, dan itu tidak setingkat denganku. Chang Yu juga berkata perlahan. Hantu tua sialan. Yin Xie juga berteriak, jelas sangat marah. Yin Xie juga melihat semangat juang Chang Yu yang sangat kejam, dan juga tahu bahwa Chang Yu ini adalah pembangkit tenaga di puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Dan sekarang, Chang Yu berada dalam kekuatan penuh. Energi dendam dalam tubuh belum digunakan sama sekali, dan memenuhi seluruh tubuh. Ying Sai berbeda, meskipun telah menekan perlawanan wanita berpakaian putih dan menyelesaikan fusi tanpa membutuhkan yin jahat, tetapi bagaimanapun juga, Ying Sai baru saja menembus segel, dan kekuatan aslinya belum pulih banyak. Berkelahi dengan monumen 9 jiwa, jadi meskipun kekuatan Ying Sai adalah kaisar hantu peringkat 8 saat ini. Tapi pada saat ini, roh-roh jahat dalam tubuh sangat malu dengan pedang abadi di tangan monumen 9 jiwa dan beberapa kekuatan pemurnian yang kuat, dan kekuatan itu hanya mampu menangani pembangkit tenaga bintang 6 Kaisar Dou untuk Chang Yu, puncak Kaisar Dou bintang 7. Ekspresi Yin Xie sedikit serius, lalu menatap Chang Yu, jelas sedang memikirkan sesuatu. Apakah ini rencana yang telah kamu rencanakan? Selama bertahun-tahun, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, menyaksikan pertempuran di tanah. Pada saat ini, pertempuran di tanah, meskipun tampaknya hantu berada di atas angin, tetapi seiring berjalannya waktu, itu juga dikalahkan oleh Qiu Huoniao dan beberapa orang. Hal yang paling penting untuk dibunuh adalah wanita dengan ular kecil di tangan gioknya, Yu Weiyu dan Mu Feng bertahan. Melihat ini, Mueller berkata dengan marah, sampah sekali. Segera, dia juga berkata dengan marah kepada sekelompok orang di Honggu di belakangnya. Kalian belum menyerang. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Kami hanya mendengarkan perintah guru lembah kami, dan tidak mendengarkan perintah orang lain. Seorang pria kekar juga berdiri dan berkata, sialan lembah merah. Mueller juga diam-diam marah dengan orang-orang lembah merah ini, dan kemudian dia melihat hantu yang hancur di tanah, dan mereka juga bersembunyi. Bagaimanapun, Mueller masih takut kekuatan manusia semacam ini. Lihat, Yin jahat, sepertinya kamu sudah berakhir. Chang Yu juga berdiri dengan tenang di atas langit, dan kemudian perlahan-lahan melihat ke arah yang jahat. Hanya saja Xiao Yan masih memadatkan kekuatan saat ini, yang sangat menakutkan. Di luar biji teratai halus yang bersinar dengan 23 warna, ada lapisan kedua dari kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan membungkus lotus pemusnahan. Ketika selesai, itu juga sukses. Tapi untungnya, di bawah perlindungan Chang Yu dan Xiao Yan, gerakan ini tidak ditemukan oleh orang lain. Paling-paling, orang lain mengetahui bahwa ini adalah Xiao Yan yang sedang bermeditasi. Mu Yingying yang berada di sampingnya juga kembali normal, jelas, bagaimana mungkin ada perasaan yang sangat familiar di hati Yin Xie barusan. Perasaan itu, kita seperti sudah saling mengenal. Itu sebabnya Mu Yingying baru saja melihat adegan itu, tetapi sekarang dia telah kembali ke akal sehatnya. Baru saja dia berpikir untuk melihat ke medan perang, tetapi dia menemukan bahwa ada seorang pria kuat yang sedang mengawasi roh-roh jahat, dan dia segera menatap Xiao Yan. Anak ini, apa yang kamu lakukan? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, lalu matanya yang indah terus bergerak, dan saat berikutnya, matanya yang indah memancarkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak sumber api? Dan dia menggabungkan semuanya bersama-sama. Mu Yingying juga menutupi bibirnya sedikit dengan tangan gioknya, agar tidak memberikan kejutan yang terlalu menakutkan. Mu Yingying juga memiliki semacam nyala api di tubuhnya, dia secara alami tahu betapa menakutkannya nyala api itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di puncak Dou di bintang 4, dia tidak akan berani mencoba metode ini, dapat dikatakan bahwa Xiao Yan ini adalah orang yang berani. Sudah berakhir di atas langit, Chang Yu juga menemukan bahwa hantu di tanah dikalahkan, dan kemudian berkata dengan ringan, tetapi ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya didorong secara ekstrim, gelombang tak terlihat juga menembus ruang di lantai 3 hutan mayat neraka. Hai, kali ini benar-benar salah perhitungan. Aku tidak pernah mengira akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Mulai, biarkan manusia ini melihat baik-baik kekuatan di dunia hantu kita. Mayat itu juga berkata lega, dan kemudian meskipun mayat itu selesai berbicara, tubuh roh hantu di samping juga membengkak dengan hebat, dan hantu yang menakutkan juga muncul, seketika seluruh tubuh. Ini, tidak bagus. Mata Hong Ye juga sedikit merah,
dan dia dengan jelas menyadari sesuatu dan berteriak keras. Bang bang bang, tapi teriakan Hong Ye tidak menghentikannya, dan tubuh orang-orang di Honggu yang dibawanya dari kejauhan langsung membengkak. Chan Yu, aku juga memiliki kebencian yang mendalam. Kali ini, tetaplah dan nikmati ketakutan akan kematian. Setelah Yin Xie selesai berbicara, kekuatan yang agak misterius juga memancar dari tubuh, menyebabkan pusaran berwarna darah yang sangat menakutkan di belakang menabrak langit. Dibentuk, dengan pembentukan pusaran berwarna darah, hantu, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang di Honggu tidak berhenti sama sekali, dan segera membuang diri, dan aura berwarna darah yang dipenuhi dengan kematian juga meresap. Pusaran berwarna darah di langit baru saja terbentuk, dan roh-roh jahat hanya sedikit, dan mereka langsung tenggelam dalam pusaran berwarna darah. Saat roh-roh jahat tenggelam dalam pusaran berwarna darah, aliran hantu di seluruh hutan mayat Yin juga mengalir deras ke pusaran berwarna darah. Tanpa kecuali, tubuh mereka sangat menggembung, dan kemudian meledak ketika mereka bersentuhan dengan pusaran berwarna darah. Dengan masuknya hantu yang gila, pusaran berwarna darah di langit juga menjadi semakin padat. Hentikan untukku, Yukuan juga berteriak keras. Yukuan, aku belum selesai denganmu. Hong Ye juga berteriak dengan marah. Hong Ye menoleh dan tidak tahan melihat tubuhnya jatuh ke pusaran berdarah di langit. Sepertinya ada air mata kristal di matanya yang indah. Apakah kamu ingin menyerahkan semua pencapaianmu? Yukuan mendengus dingin. Hong Ye juga dianggap sendiri, bawahannya telah bersamanya untuk waktu yang lama, Hong Ye juga tidak tahan. Ini benar-benar langkah yang salah, langkah yang salah. Hong Ye juga menggelengkan kepalanya, tetapi ada niat membunuh yang sangat mengerikan di matanya. Sudah hampir waktunya. Kaisar hantu kembar. Yukuan juga tertawa, lalu menatap manusia di tanah, sebagian besar ki pertempuran di tubuh, jadi dia melihat ke langit dengan tenang. Yin dan kejahatan ini benar-benar murah hati. Dalam benak Xiaoyan, suara kagum juga terdengar. Xiaoyan berkonsentrasi pada kompresi kekuatan jiwa dan kekuatan prasasti ilahi, jadi dia tidak terlalu memperhatikan perubahan di langit, tapi Xiaoyan masih merasakan gelombang dari pusaran berwarna darah yang menakutkan, aura jahat kehancuran. Pernahkah kamu melihat pusaran berwarna darah di atas langit? Itu adalah keterampilan hantu yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Hantu Kembar. Kematian itu menakutkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Kematian itu menakutkan. Xiaoyan juga cukup terkejut, jelas dia tidak menyangka ini adalah kekuatan terakhir dari Kaisar Hantu Kembar. Sebelumnya, dengan bantuan tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat kejam dari bagian terdalam dari yin mati dan tubuh jahat. Kekuatan sumber, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar hantu kembar. Xiaoyan juga bergumam. Jelas, dia juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari pusaran berwarna darah. Setelah diserap oleh kejahatan, kekuatan kejahatan telah kembali ke puncaknya, dan mereka yang hadir juga akan. Namun, Xiaoyan terlalu sibuk untuk menghadapinya, jadi dia harus menghadapi beberapa kekuatan di tangannya, karena Xiaoyan juga ingin melihat apakah pukulan penuh miliknya ini bisa mencapai berbagai level. Karena jimat pemakan jiwa ini adalah prajurit jahat di dunia hantu, itu juga harus memiliki efek pengekangan yang sangat tirani pada roh jahat, kata Xiaoyan, dan kekuatan gelap di tangannya juga muncul dari jimat pemakan jiwa. Kemudian semua bergabung menjadi lotus keheningan di tangannya. Beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda diseduh di tangan Xiaoyan, perlahan bergabung. Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak. Setelah kekuatan ini berhasil digabungkan, kekuatan penghancur akan lebih kuat. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa ketika kekuatan misterius gelap dari jimat pemakan jiwa digabungkan ke kekuatan jiwa dan kekuatan prasasti ilahi sebelumnya, energi hitam tampaknya mendapatkan kendali mutlak, menekan kekuatan jiwa dan kekuatan prasasti ilahi. Di atas langit, mata Chang Yu sedikit serius saat melihat penampakan jahat itu. Di langit saat ini, pusaran berwarna darah yang sangat menakutkan perlahan terbentuk. Ini, Chang Yu juga mengecilkan pupil matanya, jelas dia tidak menyangka. Aku tidak menyangka roh jahat ini begitu kuat. Jangan ragu untuk menghabiskan kekuatan seluruh hutan mayat Yin. Monumen 9 jiwa yang sedikit lemah di samping juga berbicara perlahan. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, Hu Du dan Wu Jiang juga sedikit mengernyitkan mata, jelas juga terkejut dengan taktik Yin Xie. Harimau besar,
Apa ini? Mu Yingying juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari pusaran berwarna darah di depannya. Ini adalah metode dunia hantu. Menggabungkan kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri untuk menghasilkan kekuatan menakutkan yang cukup untuk memungkinkan roh jahat ini melahapnya kembali ke puncaknya. Tianhuo Shengyan juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suara di mulutnya luar biasa serius. Ini, Mu Yingying menggigit bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak berharap roh jahat ini begitu menakutkan. Segera, tangan giok itu terangkat sedikit, seolah menunjukkan sesuatu. Jangan khawatir, masih ada kita. Melihat ini, harimau suci api surgawi menghentikan tindakan Mu Yingying dengan energi api yang sangat lembut. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya sangat menyukai nyala api di tubuh Anda. Ada kebaikan pada diri Anda, jadi jika saya di sini, Yinxie tidak akan menyakiti Anda. Tianhuo Shenghu juga menyeringai. Tapi, Mu Yingying baru saja akan berbicara, tetapi orang di atas langit bergerak. Pergi, Chang Yu mendengus dingin. Saat kata-kata Chang Yu jatuh, monumen 9 jiwa, Tianhuo Shenghu, Hudu dan Wu Jiang juga berada di langit yang mengerikan, dan mereka melancarkan serangan. Membakar telapak dupa, Chang Yu meluncurkan serangan terlebih dahulu, jubah merah dipenuhi dengan api merah yang mengerikan, dan kemudian saat berikutnya, telapak tangan menyerang pusaran berwarna darah di atas langit dengan kejam. Jejak telapak tangan yang terbuat dari Douqi menyerang pusaran berwarna darah di atas langit. Begitu mereka menyerang pusaran berwarna darah, energi api yang mengerikan meletus dan kemudian pusaran berwarna darah meledak. Hantu berwarna darah juga menolak dengan keras. Hancurkan untukku. Melihat serangannya dicegat, Chang Yu menjadi serius, dan kemudian Douqi muncul, dan dia meremas dengan kuat di tangannya, dan tiba-tiba cetakan telapak tangan api besar yang tidak jauh meledak. Pada saat ini, bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun di pusaran berwarna darah, tetapi bola api mengerikan dari harimau suci api surgawi datang dalam sekejap. Selain keterampilan bertarung bersama Hudu dan Wu Jiang, 3 kekuatan menyerang satu demi satu di tempat yang sama di pusaran air berdarah. Bahkan kekuatan pusaran berwarna darah tidak dapat menahan 3 serangan langit, jadi tepat setelah serangan itu, ada stagnasi singkat di sekitar pusaran berwarna darah, dan sebuah celah muncul. Serangan monumen 9 jiwa juga datang dalam sekejap. Pada saat ini, lebih dari setengah ki pertempuran di tubuh monumen 9 jiwa telah digunakan, tetapi masih bersinar merah, dan kemudian mengangkat pedang peri di tangannya. Di atas celah kecil di pusaran berwarna darah. Dengan ki merah dan serangan celah di pusaran berwarna darah, lolongan mengerikan hantu terpancar dari pusaran berwarna darah. Kamu tidak harus melakukan perjuangan yang tidak berguna. Keterampilan hantu yang aku gunakan dengan kekuatan hidupku, takut mati. Bukan kamu yang bisa memecahkannya. Suara di pusaran berdarah juga muncul di telinga semua orang, tetapi mereka semua bisa rasakan bahwa kekuatan Yinxie ini juga perlahan pulih dalam pusaran berwarna darah. Sialan, aku tidak berharap kaisar hantu ini benar-benar menguasai keterampilan hantu. Dikatakan bahkan di antara 9 kaisar hantu, hanya beberapa yang dapat menggunakan keterampilan hantu. Prasasti 9 jiwa juga berkata, dengan kejam, sepertinya aku telah meremehkan kekuatan kaisar hantu kembar. Chang Yu juga berkata, awalnya, Wu Jiang merasa bahwa kompetisi penjarahan poin ini tidak akan sesederhana itu, jadi surat rahasia itu diteruskan ke wakil pemilik paviliun mereka, Chang Yu. Seorang pria kuat di puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Ketika Chang Yu datang ke hutan mayat neraka ini, dia juga melayang dalam kegelapan, untuk memberikan hutan mayat neraka ini pukulan fatal pada saat kritis. Tapi yang tidak diduga oleh Chang Yu adalah bahwa kekuatan Kaisar Hantu Kembar lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ketika dia menghadapi dan menyegel Kaisar Hantu Kembar, Chang Yu kebetulan tidak ada, jadi perkiraannya tentang kekuatan hantu ini salah. Sial, apakah tidak ada cara lain? Hudu juga mendengus dingin, lalu melihat pusaran berwarna darah di atas langit. Pusaran berwarna darah di atas langit, meskipun celah kecil dibuka oleh beberapa dari mereka, dan kemudian diserang oleh monumen 9 jiwa dengan pedang abadi, semuanya tidak berefek banyak. Pusaran berwarna darah ini, teror telah mencapai tingkat Kaisar Dou peringkat 8. Bahkan jika kita melakukan yang terbaik, kita masih membutuhkan 5 pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dou bintang 7 untuk bergabung untuk membukanya.
Chang Yu juga diam-diam menyesal, jelas jika dia muncul lebih awal, maka hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. 5. Monumen 9 jiwa juga menggelengkan kepalanya saat ini. Jelas, orang-orang di sini sekarang telah kehilangan Xiao Yue, yang tidak memiliki kekuatan tempur dan tidak memiliki semangat juang, dan monumen 9 jiwa itu sendiri menambahkan Chang Yu, dan di sana hanya 3 bintang 7 Doudi, termasuk 2 kaisar pertempuran bintang 5 Tian Huo Shenghu dan Hudu, dan seorang kaisar pertempuran bintang 6 di Wujiang, jelas agak sulit untuk berurusan dengan pusaran berdarah di depannya. Kamu hanya bisa pergi dulu. Jika tidak, kejahatan ini akan mendapat kembali kekuatannya. Chang Yu juga berhenti. Wu Jiang dan Hudu, kemana kamu pergi? Beberapa anggota tim kami yang berpartisipasi dalam kompetisi ini telah ditangkap oleh dunia hantu ini. Cepat dan selamatkan mereka, kata Chang Yu dingin. Baiklah. Hudu dan Wu Jiang juga menggelengkan kepala, lalu terbang ke arah jari Chang Yu. Dengan kepergian Hudu dan Wu Jiang, semangat juang dari monumen 9 jiwa di atas langit dan Chang Yu secara bertahap menjadi tenang, jelas bahwa mereka telah melepaskan perlawanan mereka. Hei, aku hanya bisa melarikan diri dulu. Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, jelas kali ini karena kelalaiannya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Monumen 9 jiwa juga berbicara perlahan. Jelas, monumen 9 jiwa, yang telah disegel selama ribuan tahun, tidak menyangka kaisar hantu kembar Yingxai ini begitu menakutkan. Tian Huo Shenghu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Setelah kamu keluar, kamu akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Monumen 9 jiwa juga berkata perlahan. Terima kasih, senior. Tian Huo Shenghu berkata dengan hormat. Bagaimanapun, dia juga sejenis monster. Hanya kebetulan dia memasuki hutan mayat neraka, tetapi mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Mu Yingying mengabaikan percakapan antara ketiganya, dan matanya yang indah sedikit beralih ke pusaran berwarna darah di atas langit dan Xiao Yan di belakangnya. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Mu Yingying juga menggigit bibirnya, dan jelas menemukan tindakan Xiao Yan, tetapi apa yang dia tidak bisa mengerti adalah bahwa Xiao Yan, seorang anak laki-laki dengan kekuatan 4 bintang Dou di tahap awal, bagaimana bisa berani menghadapi kaisar hantu kembar ini yang sekuat Dou di bintang 8. Meskipun dikatakan bahwa kaisar hantu kembar saat ini telah menderita banyak cedera, dan kekuatan mereka telah memasuki periode kelelahan, tetapi mereka juga kaisar hantu kelas 8 yang asli, sebanding dengan pembangkit tenaga bintang 8 manusia, melawan tingkat kaisar. Mu Yingying hanya melihat bahwa pusaran berwarna darah di atas langit terus meluas, dan semakin banyak hantu terus mengalir, dan celah yang awalnya dibuka oleh Chang Yu dan yang lainnya langsung terisi. Dalam kegelapan, Mu Yingying juga dapat merasakan bahwa dalam pusaran berwarna darah, hantu seperti iblis penghancur sedang diserap oleh roh-roh jahat. Setelah pusaran darah hitam benar-benar berubah menjadi hitam. Di sisi lain, Xiao Yan duduk di udara, dengan tangan terpisah dari kiri ke kanan, dan biji teratai yang sangat halus di tengah tangannya juga perlahan berdiri, tetapi saat ini mata Xiao Yan tertutup. Itu jelas terhalang oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, jadi kecepatannya sangat lambat. Di atas langit, ada keheningan. Di tanah pada saat ini, Mu Feng dan Yueru telah mengalami pertempuran hebat, dan ki pertempuran di tubuh mereka juga telah banyak dikonsumsi, jadi kekuatan mereka juga telah melemah ke berbagai tingkat. Yueru, pergi. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga terbang. Yueru tidak banyak bicara, karena Mu Feng memberitahu Yueru ketika baru saja dikabarkan bahwa dia telah menerima perintah dari Wu Jiang untuk menyelamatkan peserta kali ini. Jika orang-orang yang ditangkap itu tidak diselamatkan, begitu mereka bergabung dengan roh-roh jahat, konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Kemana mereka pergi? Luo Guang juga menatap Mu Feng dengan lelah, dan tampaknya juga menemukan bahwa hutan mayat Yin tidak dapat memulihkan dendamnya. Pertempuran barusan untuk melindungi orang-orang yang tersisa. Aku tidak tahu, lebih baik bersama. Qiu Huaniao juga berkata dengan dingin. Jelas, meskipun dia tidak menyukai beberapa orang saat ini, Qiu Huaniao juga orang yang pintar. Baik Mu Feng dan Yueru memiliki beberapa pil tingkat tinggi untuk memulihkan Douqi dan mereka tidak berani menyinggung mereka dengan mudah dengan Douqi mereka saat ini. Ayo pergi. Setelah berbicara,
Sekelompok orang di tanah mengikuti Yueru dan Mu Feng, dan bersama dengan Wu Jiang Hudu, mereka bergerak ke arah yang berlawanan untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, langit ditutupi dengan awan gelap, dan pusaran darah hitam telah tumbuh sampai batas tertentu dan kemudian berhenti, tetapi wajah raksasa yang sangat menakutkan juga muncul di pusaran. Kalian manusia hanya menunggu untuk mati. Hehehe, wajah raksasa ganas itu adalah wajah kaisar hantu kembar. Chang Yu juga mendengus dingin, dan kemudian sangkar Douqi yang sangat menakutkan langsung bergerak menuju wajah raksasa di pusaran berwarna darah. Bang bang bang, ketika sangkar Douqi yang menakutkan baru saja menyentuh pusaran berwarna darah, tiba-tiba tertelan. Sudah waktunya untuk pergi. Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, aura dendamnya langsung didorong ke ekstrim, dan kemudian dia melambai dengan lembut ke ruang di depannya. Hanya aneh bahwa ruang di depannya tidak bergejolak. Ada apa? Monumen 9 jiwa juga berkata kelelahan. Ruang ini sepertinya di penjara. Chang Yu juga berkata dengan ekspresi jelek. Apa? Sekarang giliran monumen 9 jiwa yang terkejut. Ruang itu di penjara, tanpa diduga. Setelah ruang di penjara, kecuali jika itu adalah orang kuat di tingkat Dosian, tidak mungkin untuk melanggar batasan ruang ini. Sial, mengapa ruang ini di penjara? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan marah. Itu seharusnya muncul ketika Kaisar Hantu Kembar menggunakan keterampilan hantu sebelumnya. Aku masih ceroboh. Chang Yu juga berkata dengan ekspresi serius. Kemudian dia melihat wajah raksasa ganas di atas langit dan jatuh ke dalam perenungan. Memprovokasiku Kaisar Hantu adalah akhir dari segalanya. Kalian tunggu saja setelah kekuatanku pulih ke puncak, dan menjadi bagian dari dunia hantuku. Tawa keras juga datang dari wajah raksasa itu. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang? Tianhuo Shenghu juga bergumam. Setelah beberapa saat, mereka menyelamatkan yang lain, kamu pergi dulu, aku akan mengurus sisanya. Chang Yu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan di depannya berada di luar kendali Chang Yu, tetapi semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Apa yang dilakukan anak ini Xiao Yan? Monumen 9 jiwa yang lemah juga memperhatikan Xiao Yan di samping, dan baru saja melihat Xiao Yan, pupilnya menyusut dengan kencang, kekuatan yang membuatnya sangat ketakutan ada di Xiao Yan, perlahan-lahan lahir di tangan. Kekuatan ini adalah, monumen 9 jiwa juga bersemangat. Pasti ada harta di bawah monumen penekan jiwa ini tidak berubah dari zaman kuno, tetapi meskipun monumen 9 jiwa telah menjaga Kaisar Hantu Kembar selama ribuan tahun, mereka masih tidak tahu harta apa yang ada di dalam monumen menekan. Namun, tidak ada keraguan bahwa harta karun di monumen yang dia jaga memiliki kekuatan untuk menahan Kaisar Hantu Kembar. Dengan kata lain, hal-hal di monumen penekan jiwa yang dia jaga adalah hal-hal yang ditakuti oleh Kaisar Hantu Kembar. Pada saat ini, monumen 9 jiwa juga merasakan bau yang tidak asing dari Xiao Yan. Jika itu normal, prasasti 9 jiwa juga berpikir bahwa Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang diketahui prasasti 9 jiwa adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya dikenali oleh harta di prasasti jiwa yang dia jaga. Masih murid Raja Naga Emas. Bahkan jika salah satu dari dua identitas ini, mereka akan dijarah. Karena harta karun yang dapat menahan hantu di dunia hantu itu langka, apalagi harta karun yang berinisiatif mengenali pemiliknya, yang bahkan lebih langka lagi. Dan dengan kata lain, kekuatan, identitas, dan status Raja Naga Emas adalah yang terbaik di antara 7 alam. Dimiliki oleh orang kuat seperti itu benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya Xiao Yan ini. Anak ini Xiao Yan benar-benar menarik. Saya harap Anda bisa membawakan kami beberapa keajaiban. 9 jiwa juga berkata perlahan. Kemudian setelah selesai berbicara, matanya sedikit tertutup, dan kekuatan terakhir yang tersisa di tubuhnya juga mengalir deras ke Xiao Yan. Pada saat ini, untuk mengintegrasikan kekuatan ketiganya, Xiao Yan menggunakan semua douqinya hampir di seluruh tubuhnya, bahkan dengan dukungan pil tingkat tinggi yang memulihkan douqi, dia masih berjuang untuk mendukungnya. Namun, dengan munculnya kekuatan yang sangat murni dari monumen 9 jiwa, itu juga mengurangi banyak tekanan pada Xiao Yan, dan aksi kompresi di tangannya menjadi lebih cepat. Monumen 9 jiwa, kamu. Chang Yu juga tampaknya telah menemukan pergerakan monumen 9 jiwa, dan kemudian berkata,
Karena ini adalah akhir dari masalah ini, maka saya akan bertaruh. Prasasti 9 jiwa juga berkata perlahan, dan kemudian kekuatan itu masih disalurkan terus-menerus. Kekuatan, anak ini, Chang Yu tidak memperhatikannya sekarang, tapi sekarang dia berbalik dan melihat bahwa kekuatan di tubuh Xiaoyan menyebabkan semua hantu menghindar. Ini tidak pernah terdengar, bahkan jika itu sekuat pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Do, dia tidak dapat mencapai level ini. Apa yang terjadi? Chang Yu juga terkejut. Anak ini adalah pilihan dari apa yang ada di tablet jiwa. Tablet 9 jiwa juga berkata perlahan. Baik, karena itu masalahnya, maka aku akan membantumu juga. Setelah Chang Yu selesai berbicara, kekuatan yang sangat murni melonjak seketika, dan kemudian berkumpul ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan masuknya dua kekuatan yang sangat murni, kekuatan Xiaoyan juga meroket. Di tengah 4 bintang Doudi. Pada tahap akhir dari 4 bintang Doudi. Tahap akhir dari 6 bintang Doudi. Mengesankan melonjak ke tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 6. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk senang. Lagi pula, dia juga tahu bahwa kekuatan yang tiba-tiba ini hanya untuk menyelesaikan kesulitan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan gejala sisa lainnya. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, dia hanya ingin mengikuti, tetapi tiba-tiba, wajah raksasa di pusaran berwarna darah tiba-tiba terbuka dengan keras, dan kemudian dia tampaknya telah menemukan tindakan Xiaoyan, dan fluktuasi yang mengejutkan terjadi dengan tenang. Tidak bagus. Tianhuo Shenghu berteriak keras, lalu bergegas, dan kemudian mengabaikan serangan yang masih terjadi. Binatang buas, hanya mencari kematian. Wajah raksasa itu mendengus dingin, dan kemudian udara hitam yang sangat menakutkan langsung menyelimuti harimau suci api surgawi. Pada saat ini, harimau suci api surgawi, dengan api merah di sekujur tubuhnya, menghadapi serangan hitam itu tanpa satu langkah pun, dengan tatapan sengit di matanya, menatap serangan mengerikan di mulut wajah raksasa itu. Karena harimau suci api surgawi tahu bahwa serangan Xiaoyan adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka dihancurkan ketika Xiaoyan mendapatkan momentum, maka konsekuensinya tidak akan dapat diubah. Jadi tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak bisa membiarkan serangan ini. Kalau begitu pergi ke neraka. Wajah raksasa itu juga berkata dengan kejam, dan kemudian energi hantu yang menakutkan itu langsung, dan itu akan menenggelamkan seluruh tubuh harimau suci api surgawi dalam sekejap mata. Hehehe, jangan lupakan aku, harimau besar. Senyum seperti lonceng perak juga muncul di samping Tianhuo Shenghu. Dengan munculnya Mu Yingying, ki hantu yang akan menenggelamkan harimau suci api surgawi juga langsung menguap, di tubuh Mu Yingying, nyala api biru. Harimau suci api surgawi juga terkejut, dan itu adalah Mu Yingying. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali, di sini bahaya. Tianhuo Shenghu juga mendengus dingin. Aku tidak menginginkannya. Karena semua orang telah berkontribusi, aku tidak bisa diam, dan aku akan mencegatnya, dengan Anda, kejahatan di pusaran. Mu Yingying juga berkata dengan santai. Tianhuo Shenghu memandang Mu Yingying dan juga tersentuh oleh beberapa perasaan yang tidak disengaja. Ayo pergi. Dan kemudian mereka berdua berjalan menuju wajah raksasa di pusaran berwarna darah, mencoba menahan serangannya. Kekuatan ini, wajah raksasa di pusaran berwarna darah juga mengalihkan perhatiannya ke Mu Yingying. Api biru di tubuh Mu Yingying barusan membuatnya merasa sangat takut. Pergi ke neraka. Wajah raksasa itu juga mengubah serangan menjadi target, benar-benar mengabaikan gerakan Xiaoyan, dan serangan mengerikan menuju ke Mu Yingying. Serangan wajah raksasa itu mengembun. Pada saat ini, ia memiliki pukulan kekuatan penuh yang sebanding dengan Kaisar Pertempuran Manusia Bintang 5. Tepat saat serangan mengerikan itu datang, Mu Yingying mendorong harimau suci api surgawi, dan serangan mengerikan itu juga mengenai Mu Yingying dalam sekejap, dan Mu Yingying terlambat untuk bertahan. Nyala api muncul tepat ketika hendak menyerang tubuh Mu Yingying, cahaya putih susu meledak seketika, membubarkan serangan ki hantu besar dalam satu gerakan. Berani membunuh adik iparku. Setelah melakukan semua ini, tawa yang sangat hangat juga bergema. Dengan suara ini, Xiaoyan yang berada tidak jauh juga merasakan aura yang sangat familiar seolah kembali. Siapa kamu? Wajah raksasa ganas di pusaran berwarna darah juga mendengus dingin. Hei, kamu tidak peduli siapa aku, tapi bukan giliranmu untuk membunuh wanita ini.
Pria itu juga tersenyum. Seorang pemuda yang agak tampan juga muncul di atas langit. Dengan munculnya pemuda itu, mata Xiaoyan yang tertutup rapat juga menjadi agak lembab. Kakak, sebuah suara muncul dari hutan mayat neraka, dan kemudian beberapa orang di langit melihat pemuda itu menuju ke tempat Xiaoyan berada. Senang bangun. Xiaoyan juga menggerakkan sudut mulutnya sedikit, lalu berkata dengan ringan, tetapi kegembiraan yang terkandung dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Pemuda di depannya tampak seperti Xiaoyi di tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyi adalah api iblis teratai murni, tetapi setelah menggabungkan 23 jenis api, dia juga telah menghasilkan beberapa mutasi yang bahkan tidak diketahui oleh tuannya, Raja Naga Emas, dan menjadi peri api. Dan setelah transformasi pertama, Xiaoyi juga tumbuh dari bayi menjadi pemuda tampan. Kekuatannya juga meningkat. Apa kamu baik-baik saja? Itu akan memakan waktu. Kalau begitu serahkan padaku. Xiaoyan dan Xiaoyi yang berada di langit sedang berbicara. Setelah percakapan antara dua jiwa itu berakhir, Xiaoyi juga menuju ke pusaran air berdarah. Anda, siapa yang kamu katakan adalah saudara iparmu? Mu Yingying berkata dengan marah pada saat ini. Jelas, meskipun Xiaoyi membantunya menahan serangan, dia mampu menahannya pada saat itu, tetapi dia akan mengungkapkan beberapa hal, dan kemudian dikejutkan oleh kata-kata Xiaoyi. Seorang gadis, seorang wanita, adalah hal yang paling penting, dan wajar untuk marah ketika pria ini membuat keributan seperti itu. Hehehe, salah paham dan salah paham. Xiaoyi juga mencoba yang terbaik untuk meringankan dirinya sendiri. Jelas, hubungan antara wanita di depannya dan kakak laki-lakinya Xiaoyan adalah kesalahannya sendiri. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri, bukan? Aura api di tubuh kakak Xiaoyan sangat besar, dan dia juga peri api, dan aura api di tubuh Mu Yingying juga cukup bersahabat dengan mereka berdua, itulah sebabnya Xiaoyi salah paham. Mengapa kamu tidak memberiku penjelasan? Ini belum berakhir. Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, lalu melihat pusaran berdarah di atas langit, dan menemukan bahwa wajah raksasa jahat di pusaran berdarah juga sangat terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Harimau suci api surgawi di samping juga sangat khawatir. Ya, Mu Yingying juga merenung. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah kamu tahu bahwa kamu dapat melakukannya seperti itu? Harimau suci api surgawi juga ingin membuat marah Mu Yingying barusan, tetapi menemukan bahwa mata indah Mu Yingying memancarkan sedikit kebanggaan. Tianhuo Shenghu menggelengkan kepalanya, lalu menatap wajah raksasa jahat di pusaran berwarna darah tidak jauh. Ini, peri api, Changyu dan monumen 9 jiwa yang berada di tempat juga membuka mata, dan kemudian mereka melihat identitas pria ini. Anak ini memiliki lebih banyak rahasia. Prasasti 9 jiwa juga bergumam dengan suara rendah, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, dan mengalirkan ki terakhir ke tubuh Xiao Yan. Ini sebenarnya peri api. Wajah raksasa di pusaran berwarna darah itu juga sedikit terkejut, lalu berkata. Meskipun wajah raksasa itu sedikit terkejut, dia dapat menemukan bahwa hantu di sekitar Xiaoyi juga sangat takut dengan nyala apinya. Api pada wanita dan pria ini bukanlah hal biasa. Wajah raksasa itu melihatnya sebentar, dan kemudian tanpa ragu-ragu, wajah raksasa itu menghilang dalam pusaran berwarna darah, dan kemudian pusaran perlahan bergerak. Yingxai juga mengerti bahwa situasi saat ini tidak lagi di bawah kendalinya. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah menyerap energi hantu dalam pusaran berwarna darah ini dan mengembalikannya ke puncaknya. Kemudian orang-orang di luar ini juga sekarat. Setelah itu semua, hutan mayat neraka ini telah dimanipulasi oleh dirinya sendiri, dan tidak mungkin untuk melarikan diri kecuali yang kuat pada tingkat bertarung abadi. Adapun keterampilan hantunya pusaran darah yang dipadatkan oleh rasa takut akan kematian, bahkan pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga Kaisar Dou Bintang 8 tidak akan cukup. Namun, keterampilan hantu saya memiliki kelemahan fatal, dan kekuatan prajurit jahat manapun di dunia hantu dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi Yinxie juga tidak memikirkannya, lagi pula, dia belum pernah melihat tentara jahat di dunia hantu, apalagi manusia ini. Selain itu, Yinxie juga menemukan bahwa aura pria ini tidak lemah, dan sekarang dirinya yang terluka. Ini sangat cepat. Xiaoyi menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian kembali ke Xiaoyan. Xiaoyi juga sangat baik kepada Xiaoyan.
Lagi pula, dia selalu menjadi orang yang memiliki beban berat. Di punggungnya, pria itu melindungi dirinya sendiri, berjalan sepanjang jalan. Xiao Yan duduk bersila, dan dua kekuatan tak terlihat yang sangat menakutkan di depannya juga bergabung. Apa yang muncul di depan Xiao Yan sekarang adalah versi yang lebih baik dari Lotus, yang didasarkan pada Lotus, ditambah kekuatan jiwa dan prasasti ilahi. Tentu saja, ada beberapa kekuatan misterius dari jimat pemakan jiwa. Teratai yang agak halus juga perlahan-lahan terbentuk di tangan Xiao Yan. Berhasil. Xiao Yi juga bertanya. Yah, itu berhasil. Xiao Yan tampaknya meremehkannya tetapi hanya dia yang tahu kesulitannya. Untungnya, dia memiliki kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, jika tidak, Xiao Yan tidak akan terbayangkan. Jika ada masalah dengan perpaduan di antara mereka, maka nasibnya cukup menyedihkan. Itu, Mu Yingying juga berbalik, dan kemudian matanya yang indah menatap teratai halus di tangan Xiao Yan. Bagaimana bisa ada perasaan yang begitu mempesona? Mu Yingying juga memalingkan muka, tampaknya ketika Mu Yingying menatap teratai yang indah, matanya yang indah menjadi lesu, seolah-olah teratai yang tampaknya kecil dan indah, kekuatan mengerikan yang mengejutkan jiwa orang. Lotus itu, anak ini memiliki keterampilan bertarung yang mengerikan. Prasasti 9 jiwa juga memiliki tatapan buas, dan sekilas dia mengenali Lotus di tangan Xiao Yan, tetapi bahkan dengan kekuatan prasasti 9 jiwa, dia memandang Lotus di tangan Xiao Yan. Ketika saya berada di Lotus, ada juga perasaan yang tidak wajar di lubuk jiwa saya, yang tampaknya karena Lotus keheningan. Meskipun ini pertama kalinya saya menggunakannya, saya masih yakin bahwa tidak akan menjadi masalah untuk melukai kaisar hantu kembar yang sekarang terluka. Xiao Yan juga tersenyum sedikit, dan kemudian dengan cepat menelan pil dan memulihkan ki di tubuhnya, meskipun fusi selesai. Ini hanya bagaimana menerobos teknik kaisar hantu kembar pertahanan pusaran darah ketakutan akan kematian. Xiao Yan juga merenung. Jelas, mereka hanya memiliki satu kesempatan saat ini, dan kesempatan itu tidak bisa terlewatkan, jadi mereka harus berhati-hati. Monumen 9 jiwa dan Chang Yu juga serius ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika Xiao Yan memadatkan keterampilan bertarung yang menakutkan tadi, mereka berdua mengatakan bahwa semua energi bertarung di tubuh mereka dipindahkan ke Xiao Yan. Doki juga langka dan mendengar kata-kata Xiao Yan, matanya sedikit menyipit. Itu adalah Mu Yingying dan harimau suci api surgawi, yang masih memiliki banyak kekuatan. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Mu Yingying juga sedikit menepuk dadanya, dan kemudian meyakinkan Xiao Yan. Jelas bahwa keterampilan bertarung yang menakutkan di tangan Xiao Yan telah membuat Mu Yingying yang arogan menatapnya dengan kagum. Kalau begitu aku serahkan padamu, yang harus kamu lakukan hanyalah berpura-pura menarik perhatian, dan kami akan melakukan sisanya. Xiao Yi juga berkata dengan ekspresi serius. Oke, Mu Yingying setuju dengan riang, dan kemudian langsung pergi ke Yin Xie dengan harimau suci api surgawi. Apakah kamu yakin? Xiao Yi juga bertanya. Bagaimanapun juga, kekuatan pertahanan pusaran berdarah ini terlalu menakutkan, kata Xiao Yan tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana jika kamu menambahkanku? Xiao Yi juga tiba-tiba tertawa, dan kemudian berubah menjadi cahaya putih susu dan menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak mengerti maksud dari perkataan Xiao Yi, tapi karena percaya, dia membiarkan Xiao Yi. Saat Xiao Yi memasuki tubuh Xiao Yan, Xiao Yan juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan perlahan mengalir dari anggota tubuhnya. Saat ini, kekuatan Xiao Yan masih berada di puncak Kaisar Dou Bintang 6. Yang dimiliki Xiao Yi adalah kekuatan api yang lebih menakutkan dan ganas. Namun, kekuatan ini juga merupakan suplemen yang bagus untuk Xiao Yan, itu juga berubah menjadi semangat juangnya sendiri. Sebelum Xiao Yan bisa senang, dia mendengar suara Xiao Yi. Saudaraku, nyala apiku bukan lagi nyala api asli, suara Xiao Yi juga bergema di benak Xiao Yan. Itu, Xiao Yan juga tahu bahwa ketika Xiao Yi mengeluarkan kristal dari tubuhnya barusan, dia menemukan bahwa aura api di tubuh Xiao Yi telah banyak berubah, dan sepertinya ada spiritualitas dalam nyala api itu. Dan Xiao Yan juga tahu bahwa kepemilikan semacam ini juga melekat pada tubuhnya, dan keduanya makmur. Saya sudah memiliki spiritualitas. Lain kali saya berevolusi, saya harus bisa bersaing dengan Sheng Yan.
Suara Xiao Yi juga berkata perlahan. Api suci, tunggu aku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, napasnya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan telah menyerap energi dari Monumen 9 Jiwa dan Chang Yu sebelumnya, tapi sekarang menambahkan kekuatan Xiao Yi, kekuatan Xiao Yan telah meningkat. Kekuatan Dou di bintang 7 di tahap awal. Ini telah sepenuhnya meningkatkan kekuatan 3 langkah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Yan. Dan kekuatan peningkat semacam ini sama dengan kekuatan dari metode rahasia. Ini adalah kekuatan paling murni dari Monumen 9 Jiwa dan Chang Yu. Itu hanya dibatasi oleh waktu, dan tidak akan meninggalkan gejala sisa. Ini adalah akar dari keberanian Xiao Yan untuk melepaskan. Dengan kekuatan yang melonjak, Xiao Yan juga memiliki lapisan baju yang kokoh di tubuhnya. Api menyala di armor api, dan ada beberapa rune misterius yang cukup misterius, seolah-olah memiliki kekuatan untuk melahap semua kejahatan. Pada saat ini, Xiao Yan di langit juga tersenyum, dan kemudian merasakan kekuatan yang menakutkan ini, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini benar-benar di luar dugaanku. Raja Naga Emas juga berkata dalam hatinya, dan kemudian terdiam, dan Long Yi juga diperingatkan oleh Raja Naga Emas dan tidak membantu Xiao Yan. Lagi pula, menurut Raja Naga Emas, anak ini masih memiliki jalan panjang di masa depan, jadi dia tidak bisa membantunya. Namun, mereka berdua selalu siap, jika Xiao Yan memiliki masalah, maka mereka berdua akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tianhuo Shenghu dan Mu Yingying mengelilingi pusaran berwarna darah di langit dan kemudian Mu Yingying memancarkan api biru yang menakutkan, sementara tubuh Tianhuo Shenghu adalah api merah menyala, tetapi api merah menyala juga mengandung kekuatan biru yang sangat kecil. Aneh, mengapa nyala api pada wanita ini agak aneh? Jika itu adalah kekuatan api suci, kekuatannya terlalu kecil, tetapi dibandingkan dengan api biasa, itu juga terlalu kuat. Dalam pusaran berwarna darah, Yin Xie juga duduk bersila, dan kemudian darah yang tak terhitung jumlahnya, pusaran hantu Qi juga terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh kejahatan Yin. Dengan suntikan Qi hantu, beberapa luka kecil di tubuh Yin Xie perlahan sembuh, dan kemudian kekuatannya juga perlahan pulih. Bum bum bum, Mu Yingying dan Tianhuo menyerang satu demi satu. Kekuatan api yang besar mengguncang Qi hantu di ujung pusaran berwarna darah, tetapi saat berikutnya, Qi hantu yang mengerikan juga berada di langit. Bum bum bum, serangan tak kenal lelah Mu Yingying dan Tianhuo tampaknya tidak terlalu efektif, tetapi mereka berdua tidak putus asa sama sekali, dan mereka terus menyerang dengan semangat juang di tubuh mereka. Sampah. Yin Xie dalam pusaran berwarna darah juga mendengus dingin, dan kemudian berhenti melihat keluar, menyerap energi hantu yang mengerikan. Kenapa ada begitu banyak? Hudu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, manusia seperti bukit di depannya juga menumpuk. Yueru, yang datang, menggigit bibirnya sedikit, dan jelas ketakutan dengan situasi di depannya manusia seperti bukit, jika bukan karena kata-kata dan nafas Hudu, maka itu adalah tumpukan mayat. Itu membuat hati orang-orang menjadi takut. Hudu dan Wu Jiang mengedarkan aura mereka, dan kemudian kekuatan yang sangat lembut menyebar ke seluruh tubuh semua orang, dan kemudian beberapa aura hitam kecil menguap dari orang-orang yang ditangkap. Apakah ini semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin ini? Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Seharusnya hampir. Untungnya, kami datang tepat waktu, jika tidak, jika kami selangkah lebih lambat. Mu Feng juga berkata. Setelah itu, Qiu Huo dan Luo Guang juga menurunkan orang-orang seperti bukit satu demi satu, untungnya, mereka semua perlahan bangun. Kompetisi perebutan poin ini benar-benar berliku-liku. Jika saya keluar kali ini, Hudu juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Jelas, perencanaan dan proses kali ini sangat tidak sempurna. Itu di langit. Wu Jiang melihat ke langit setelah menghilangkan hantu hitam di tubuh semua orang, tetapi terkejut menemukan bahwa fluktuasi yang sangat mengerikan juga berasal dari seseorang di langit yang mengenakan api, armor terpancar. Xiao Yan, kamu pasti bisa melakukannya. Yueru memejamkan mata setelah berbicara, tampaknya berdoa untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Orang-orang lain dalam 10 besar kompetisi perebutan poin juga melihat ke langit dengan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, orang-orang yang terperangkap di hutan mayat juga perlahan-lahan terbangun,
dan kemudian hampir semua dari mereka mengangkat kepala mereka dan melihat pusaran besar berwarna darah di langit dan sosok berapi yang mengenakan baju besi api. Pedang akan datang. Sosok di armor api itu berbicara perlahan. Pedang itu datang. Setelah selesai berbicara, sosok di baju besi api yang menakutkan di langit mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, dan kemudian seluruh tubuh langsung dibakar oleh api putih susu. Segera, di tangan Xiao Yan, pedang kuno yang diukir dengan rune kuno misterius juga muncul di tangannya. Begitu pedang kuno keluar, kejahatan jahat di pusaran berwarna darah juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian menatap Xiao Yan yang mengenakan baju besi api dengan tidak percaya. Kekuatan pemurnian yang sangat murni ini adalah, bagaimana mungkin? Yin Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat ini, roh-roh jahat telah menyusut ke dalam pusaran berwarna darah, lagi pula, dia baru saja menembus segel dan bergabung dengan manusia ini, dan energi hantu di tubuhnya sangat lemah. Hanya ketika Xiao Yan dan Xiao Yi bergabung, Yin Xie merasakan aura yang sangat menakutkan datang dari pedang kuno. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kekuatan Kaisar Do Bintang 7 secara paksa, tetapi jika Anda memikirkannya, itu akan berdampak besar pada masa depan Anda. Berpura-pura menjadi kuat. Apakah kamu pikir Kaisar ini akan takut padamu sebagai manusia dari Kaisar Pertempuran Bintang 7? Sebuah suara penuh penghinaan juga muncul di pusaran berwarna darah. Hanya saja karena Kaisar Hantu Kembar bisa menjadi Kaisar Hantu, kepribadian mereka yang curiga dan berhati-hati juga memancarkan aura yang sangat jahat yang mengelilingi pusaran berwarna darah. Meskipun Xie Yin tidak takut dengan Xiao Yan, pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 7 tidak cukup untuk mematahkan pertahanan pusaran berwarna darah ini. Bum bum bum, api putih susu yang menakutkan menembus dari tubuh dan anggota badan Xiao Yan, dan kemudian berkumpul di atas kepala Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memegang pedang kuno putih susu di kedua tangan, dan gelombang yang kuat terbentuk. Meskipun serangan ini sangat kuat, pusaran berdarah. Teknik hantu ini juga. Suara Xiao Yi juga muncul di benak Xiao Yan. Aku tahu, Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, dan saat berikutnya, hampir semua kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba muncul, dan dia berjalan menjauh dari telapak tangannya. Di telapak tangannya, teratai yang sangat halus juga disembunyikan oleh Xiao Yan. Ini, benar saja, itu ide yang bagus. Xiao Yi memuji tindakan Xiao Yan saat melihat tindakan Xiao Yan. Apa yang dilakukan anak ini? Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwa yang besar dan tentu saja tidak luput dari persepsi Yin Xie, tetapi Yin Xie tidak menemukan teratai yang dipadatkan oleh Xiao Yan. Di langit saat ini, sudah sangat jelas. Pusaran berwarna darah mengandung aura hantu yang sangat menakutkan dan beberapa aura darah, dan Yin jahat menyerap kekuatan di dalamnya untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Monumen 9 Jiwa, Harimau Suci, Mu Yingying dan Chang Yu juga menghentikan perjuangan mereka yang tidak perlu, dan kemudian melihat Xiao Yan mengenakan baju besi api di langit. Doqi di Tianhuo Shenghu dan Mu Yingying hanya setengahnya, sedangkan Doqi di Monumen 9 Jiwa, Chang Yu bahkan habis saat ini. Anak ini sebenarnya memiliki sesuatu seperti peri api di tubuhnya. Chang Yu juga tidak bisa memikirkannya. Anak ini punya banyak rahasia. Jangan bicara tentang kelangkaan peri api ini. Dilihat dari kekuatan peri api barusan, itu pasti sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 7 manusia. Dan agar Xiao Yan bisa membuat orang ini rela memanggilnya kakak, kepribadian Xiao Yan ini seharusnya cukup meyakinkan. Chang Yu juga berkata pelan. Tapi apa yang Xiao Yan lakukan? Monumen 9 Jiwa tertawa, dan kemudian ada sedikit keraguan di matanya. Peri api ini benar-benar dapat merasuki Xiao Yan. Setelah Xiao Yi bergegas langsung ke tubuh Xiao Yan, aura yang sangat menakutkan terpancar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monumen 9 Jiwa juga menatap Xiao Yan yang mengenakan baju besi api di depannya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar-benar tidak terjadi, tapi itu tidak berarti tidak ada kemungkinan seperti itu. Chang Yu tertawa pada saat ini. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menarik Xiao Yan ini ke paviliun dupa pembakaran. Bagaimanapun, bakat dan keberanian ini juga bisa masuk dalam 10 besar di antara sekte super seperti kita. Kompetisi pada waktu itu pasti akan. Chang Yu juga dengan cepat menghitung dalam hatinya.
Apakah Xiao Yan ini masih manusia? Mu Yingying juga menggerakkan matanya yang indah sedikit, dan jelas tergerak oleh gelombang kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba. Meskipun Mu Yingying bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatannya berada di puncak bintang 4. Kaisar Dou, dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun juga, untuk berurusan dengan roh-roh jahat dengan gegabah, dia juga seorang kaisar hantu sejati. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba ini bukanlah yang paling membuat Mu Yingying terkejut, tetapi yang paling membingungkan Mu Yingying adalah teratai yang paling menakutkan dan halus di tangan Xiao Yan yang memegang pedang kuno putih susu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Mu Yingying memiliki tebakan yang tidak jelas. Bahkan jika Xiao Yan, yang kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 7 Dou, mengenakan baju besi api dan memegang pedang kuno yang penuh dengan kekuatan pemurnian, serangan yang dia luncurkan tidak dapat menghancurkan tepi pusaran berwarna darah dari keterampilan hantu, dilemparkan oleh roh-roh jahat, tapi tangan Xiao Yan sangat indah. Kekuatan yang terkandung dalam teratai berkali-kali lebih kuat dari pedang kuno Xiao Yan. Apakah Xiao Yan ini mencoba berpura-pura menyerang dengan pedang kuno berwarna putih susu untuk menutupi kekuatan teratai, dan dia akan membunuhnya secara langsung? Harimau suci api surgawi di samping juga berkata dengan beberapa keraguan. Meskipun kekuatan dalam tubuh Xiao Yan sekarang dipenuhi dengan ki pertempuran paling murni dari peri api Xiao Yi, Monumen 9 Jiwa dan Chang Yu yang baru saja muncul, dan mereka telah mencapai tingkat kaisar pertarungan bintang 7, harimau suci api surgawi juga tahu keterampilan hantu itu. Tapi kekuatan teratai di tangan Xiao Yan benar-benar tidak kecil. Meskipun sangat jauh, aku masih bisa merasakan aura kehancuran. Jika itu aku, seharusnya hanya ada satu ujung. Tian Huo Shenghu juga bergumam. Banyak orang di tanah membuka mata mereka satu demi satu, dan kemudian melihat sekeliling dengan bingung. Mereka jelas masih di hutan mayat neraka ini, di mana mereka masih dalam kompetisi penjarahan. Kenapa mereka ada di sini? Apa yang terjadi dengan hantu-hantu ini dan bulan yang sedikit aneh di langit? Ada banyak pertanyaan di benak setiap orang. Bahkan dalam menghadapi pertanyaan Wu Jiang, mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka hanya ingat bahwa ketika mereka melihat kegelapan di depan mereka, mereka pingsan. Saya bingung, dan menatap dua kekuatan yang sangat menakutkan di langit pada waktu yang hampir bersamaan. Salah satunya adalah aura hantu hitam dengan hanya pusaran darah bercampur darah, dan yang lainnya adalah aura api dengan kekuatan pemurnian yang sangat murni dari roh api, mana yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Xiao Yan tampaknya mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan sesuatu. Mu Feng, yang berada di tanah, menggunakan hampir semua energi Qi, tapi untungnya, dengan pil pemulihan yang diberikan oleh Xiao Yan, dia merasa jauh lebih baik. Mu Feng menemukan tindakan Xiao Yan ketika Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar. Mungkinkah Mu Feng juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap Luo Guang dan yang lainnya di tanah? Dia berteriak, "Semuanya, beri aku kekuatanmu, cepat!" Ketika Luo Guang dan Qiu Huoniao mendengar kata-kata itu, mereka tidak ragu-ragu. Saat berikutnya, satu demi satu kekuatan mengerikan juga menyebar ke tubuh Mu Feng. Mu Feng juga bergerak, dan cahaya biru misterius langsung menutupi tubuhnya, lalu mengangkat pedang panjang di tangannya dan menuju pusaran berwarna darah. Agak aneh bahwa Mu Feng, yang selalu menggunakan pedang kayu, mengganti pedang di tangannya dengan pedang perak. Di tubuh pedang perak, aura yang mirip dengan dunia hantu tiba-tiba muncul. Sepertinya ada sesuatu di telapak tangan anak manusia ini. Yin Xie di pusaran berwarna darah itu sepertinya telah menemukan sesuatu.